Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kepada Bapak Bahrain Budia selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen dakwah serta teman-teman sekalian yang sedang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kajian pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tetaplah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kajian kali ini saya akan membawakan tema yakni menetapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jamaah kajian yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan untuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketahui dan seorang mukmin akan menuntunkan bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan, karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa musibah ini merupakan takdir Allah. Takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Manusia hanya dapat mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak mengetahuinya. Hanya Allah saja yang mengetahui. Dengan demikian, manusia wajib memohon kepada Allah, berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka merubah keadaan yang dihadapinya menjadi yang lebih baik. Jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau penanganan bencana itu menjadi otoritas pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap asal bodoh dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia harus saling tolong menolong satu sama lain, saudara, tetangga, bahkan keluarga kita sendiri harus kita tolong tanpa mengenal latar belakang suku, ras maupun agama. Sesama manusia, kita harus memiliki sikap empati dan simpati kepada para korban sehingga senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban.
dalam penyebaran virus corona, kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa memutus mata rantai penyebaran virus itu. Secara bersama-sama kita perlu membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini, kita hendaknya pertama memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat akan menuntunkan kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iman yang kuat akan menuntun pula pada sikap sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat Allah, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi buruk yang dihadapinya sekarang, untuk menciptakan kebaikan-kebaikan yang di masa yang akan datang. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya setelah musibah terjadi, tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan yang itu nantinya akan menolong kita dari terjangkitnya virus corona tersebut. Pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah yang lain, dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia. Saling bertukar informasi yang valid dan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga menyebabkan perpecahan dan kekhawatiran di antara sesama kita. Jamaah kajian yang dirahmati Allah, itulah 3 hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi sulit karena virus corona ini. Tetaplah kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, jangan panik dan terus berdoa semoga kita semua masih tetap dalam lindungannya. Serta mari kita doakan para tim medis yang di luar sana dan para korban paparan virus COVID-19 ini bisa cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bahwan Budia selaku dosen pembimbing saya yang selama ini banyak mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada saya, serta tak lupa teman-teman saya yang telah mensupport saya sehingga saya menjadi seperti yang saat ini. Dan apabila dalam kajian ini masih banyak kesalahan, kekeliruan maupun kekhilafan, dan karena saya pun juga masih belajar dan akan terus memperbaiki menjadi yang lebih baik, saya pribadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.